Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Putri Khairinisa Az-Zahra dari Fakultas Agama Islam semester 1 dengan NIM 2203020082 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mas'ud MA dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Saya ingin menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester. Pertanyaan pertama yaitu 1. Bagaimana periodisasi pada ilmu hadis pada zaman Nabi sampai abad ke-7? Hadis yang merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Melalui proses perkembangan, ada beberapa tahap yang berkaitan dengan diseminasi hadis. Nah, periode pertama adalah masa wahyu yang terbentuknya hukum serta dasar-dasarnya. Pada masa ini Muhammad hidup di tengah masyarakat. Ketika itu, Muhammad memerintahkan sahabatnya menuliskan setiap wahyu yang turun. Secara bersamaan, ia melarang menulis hadis. Tujuannya agar semua potensi diarahkan kepada Al-Quran. Namun, keinginan para sahabat mencatat hadis tidak bisa dibendung. Hal ini disebutkan oleh Anas bin Malik. Ketika kami berada di sisi Nabi, kami simak hadisnya, dan ketika bubar, kami mendiskusikan hadis tersebut hingga kami menghafalnya. Nah, hadis diterima para sahabat ada yang secara langsung dan ada yang tidak secara langsung. Secara langsung, yaitu diakibatkan oleh beberapa hal seperti kesibukan yang dialami oleh para sahabat. Itu yang secara tidak langsung. Dan secara langsung yaitu melalui majelis pengajian serta karena respon terhadap perilaku umat yang membutuhkan penjelasan. Kemudian adapun periode kedua, ia dikenal pula sebagai membatasi hadis yang menyedikitkan riwayat, yaitu pada masa 4 khalifah, yaitu ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, ada Utsman bin Affan, dan ada Umar bin Khattab, dan ada Ali bin Abi Thalib. Permasalahan ini yang sangat menarik perhatian di masa itu, yaitu adalah soal ketatanegaraan dan kepemimpinan umat. Situasi politik dan perpecahan perimbasan pada penyebaran hadis. Maka dari itu Abu Bakar dan Umar mengingatkan kepada umat Islam untuk mencermati hadis yang mereka terima. Nah, adapun periode ketiga yaitu juga penyebaran riwayat ke kota-kota yang berlangsung pada era sahabat kecil dan tabi'in besar. Pada perkembangan selanjutnya, seorang sahabat yang mendengar sebuah riwayat yang belum pernah didengarnya akan berkunjung ke wilayah secara sahabat yang disebut meriwayatkan riwayat hadis itu. Kemudian, periode keempat dinamakan periode penulisan dan kodifikasi. Secara resmi yang berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena semakin berkurangnya penghafal hadis karena meninggal dunia. Semua menjadi keprihatinan. Dia mengirim surat kepada gubernur-gubernurnya untuk menuliskan hadis yang berasal dari penghafal dan ulama di tempat masing-masing. Kemudian, yaitu ada periode kelima. Periode kelima yaitu adalah pemurnian.
penyehatan, dan penyempurnaan, di mana hal ini berhubungan dengan upaya membedakan antara hadis dan fatwa para sahabat serta adanya fenomena pemalsuan hadis. Nah, periode ke-6 di sini dinamakan pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Para ulama hadis di masa ini berlomba menghafalkan sebanyak-banyaknya hadis yang sudah dikodifikasi, hingga muncul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu hadis. Nah, di sini adalah yang terakhir, periode yang ke-7. Di periode yang ke-7 adalah aktivitas yang melanjutkan periode sebelumnya, penghancuran Baghdad, Irak, sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah oleh Hulagu Khan, menggeser kegiatan di bidang hadis ke Mesir dan India. Cara penyampaian hadis pun berbeda, kadang-kadang berupa perizinan, pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis dari guru itu yang dinamakan dengan ijazah. Pertanyaan kedua adalah, apa yang Anda ketahui tentang tentang hadis, dan apa yang Anda ketahui tentang ilmu hadis? Nah, di sini hadis secara etimologis adalah al-jadid, al-qarib, dan al-khabar, di mana artinya baru, dekat, dan berita. Secara terminologis, artinya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin, min qaulin, au fi'lin, au takririn, au sifatin, yaitu yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifatnya. Ilmu hadis adalah ilmu dan ilm, dari kata ilmu. Secara terminologis, ilmu berarti pengetahuan. Jamaknya ulum, yang berarti al-yakin, keyakinan, dan al-ma'rifah, pengetahuan, yaitu dari secara etimologis. Dan secara terminologis adalah hadis para ulama yang diartikan sebagai segala yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat-sifatnya. Dari pengertian itu, ilmu hadis dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat tabiat dan tingkah lakunya, atau yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Yaitu apa saja pembahasan yang dibahas di dalam ilmu hadis dalam ruang lingkup kajian ilmu hadis. Yaitu adalah ruang lingkup kajian ilmu hadis. Menurut mutaakhirun, ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ada hadis riwayah dan hadis dirayah. Di dalam hadis riwayah ini mempunyai objek kajian. Ilmu hadis riwayat adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tabi'in, yang meliputi satu, cara periwayatannya, yang diterima penyampaiannya hadis dari seorang periwayat ke periwayat lainnya. Dan yang kedua, ada cara pemeliharaannya, dari cara penghafalan, penulisan hadis-hadis. Nah, di sini ada hadis dirayah yang kedua. Nah, hadis dirayah mengkaji yaitu hakikat periwayatannya, syarat-syarat periwayatannya, macam-macam periwayatannya, hukum-hukum periwayatannya, keadaan periwayatannya, dan macam-macam hadis.
apa yang dimaksud dengan hadis diroyah dan apa yang dimaksud dengan hadis riwayah? Yaitu hadis diroyah. Hadis diroyah yaitu membahas tentang seperangkat kaidah atau teori mengenai sanad hadis berdasarkan penelitian sosiohistoris yang dilakukan oleh ahli hadis. Nah, adapun hadis riwayah adalah ilmu yang meliputi periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya, periwayatannya, dan peruraian lafaz-lafaz yang membahas tentang pemindahan riwayat penulis dari secara lisan ataupun tulisan. Inilah jawaban saya dari Putri Khairinisa Az-Zahra untuk ulangan tengah semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.